Buruh tani mahasiswa rakyat miskin kota bersatu padu rebut demokrasi, gagap gempita dalam satu suara demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa orba. Marilah kawan, mari kita kabarkan di tangan kita tergenggam arah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang pembebasan. Buruh tani mahasiswa rakyat miskin kota bersatu padu rebut demokrasi, tegak gempita dalam satu suara demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik Jenderal Purnawirawan Laksamana Purnawirawan Slamet Subianto, Jenderal Purnawirawan Majen Sunarko, hari ini 2 Oktober Bapak Dr. 25 Marwan Batubara, undangan dan agenda bahwa Bapak Brigjen gladiator Purnomo, rakyat untuk sama-sama Bapak Irjen menduduk KPK Polisi Purnawirawan untuk Napoleon Bonaparte Jokowi dan kroni-kroninya Insya Allah juga keluarganya. Kita akan harapkan hadir bersama kita dari Bandung Dr. Rizal Fadilah. Kamis 10 Oktober ini mendapatkan hasil. Ada KPK dokter pejuang tidak intelektual, KPK harus peneliti menyalih, KPK ijazah tidak palsu, boleh berpihak, yang Dr. jahat, yang Siva korupsi Fauzia. harus diadili. Walaupun Juga dia akan mantan kita undang presiden, tapi dia juga manusia berijasa dan Bapak masyarakat Ruslan biasa. Buton. Jokowi harus diadili, Juga harus insya Allah akan ditangkap. dihadiri Juga Victor Suryadi itu terus jalan yang siap akan membongkar bunker untuk di rumah Jokowi di Solo. KPK. Allahu Akbar. Jokowi dan kroni-kroninya juga keluarganya. Ada Dr. Roy Suryo. buruh tani mahasiswa rakyat miskin kota bersatu padu rebut demokrasi, gagap gempita dalam satu suara demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa orba. Marilah kawan, mari kita kabarkan di tangan kita tergenggam arah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang pembebasan. Maka dengan mudah sebenarnya Jokowi memenuhi rumusan delik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Korupsi maksimal 20 tahun, kecuali memang dalam keadaan genting darurat bencana, itu hukumannya mati. Kolusi, kong kali kong, ancamannya maksimal 12 tahun.
persetujuan DPRD itu korupsi. Duplikasi dana pendidikan yang diramaikan di Surakarta sebagai wali kota itu korupsi. Waktu jadi gubernur, ingat kasus bus Trans Jakarta, ingat kasus dana untuk pramuka, korupsi semua. Saya Dr. Kurnia harap tenang saja karena kami tidak ada niat untuk masuk gedung KPK karena saya menganggap pimpinan KPK sekarang lebih pantas berkantor di Solo. Kami datang ke sini menghormati gedung negara, bukan pimpinan KPK. Atau mungkin saja pimpinan KPK lagi ada di Solo sekarang. Jadi tidak ada keinginan kami ketemu. Karena yang kami menuntut diadili adalah unsur utama pimpinan KPK sekarang. Itu yang kita minta. Jadi nggak mungkin lah kita minta tolong kepada yang ditugaskan kepada mengadili unsur utama. Jadi ini hanya menghormati gedung negara, gedung rakyat. Ya. Pasti pertanyaannya, terutama terus menyatakan apa sih salah Joko Widodo sehingga perlu diadili? Apa salah korupsi Joko Widodo? Katanya tidak terbukti. Tidak ada bukti. Saya akan ceritakan. Saya selalu mengemukakan contoh koordinator pencuri sapi di kampung saya waktu kecil. Dia tidak pernah mencuri, tapi semua hasil curian anak buahnya dia yang menikmati. Penada, ya? Penada. Bukan penada, aktor. Dia pelindung. Dia kalau ada anak buahnya ketangkap, dia datang membebaskan anak buahnya. Tapi kerjanya hanya menyumbang ke masjid, menyumbang ke tola, menyumbang, dapat nama baik, tapi tidak pernah mencuri. Saya bukan menyatakan Joko Widodo seperti pencuri sapi, saya hanya menceritakan kelakuan pencuri sapi. Nah, sekarang kalau rakyat bertanya apa salah Joko Widodo sehingga perlu diadili, Pak Joko Widodo, kami hanya bertanya kemana uang utang yang Anda naikkan 3 kali lipat selama Bapak menjabat? Kemana jutaan hektar hutan, jutaan hektar tambang yang Bapak bagi-bagikan itu selama Bapak menjabat? Pak Joko Widodo melepaskan hutan di periode pertama itu hampir 3 juta hektar. Saya dan tim sudah berhasil mendapatkan salinan ijazah palsunya Jokowi secara resmi, dan segera kita analisis. Kalau itu sama dengan yang kami teliti, maka kami tidak bisa dipidana karena pencemaran nama baik. Ijazah itu palsu. Kami sudah dapat tadi resmi dari KPU, dan segera akan kita lakukan uji ELA, Error Level Analysis. Artinya laporan kita dilanjutkan ya. Laporan kita harus dijalankan kembali di Barat Krim. Itu yang pertama. Ya. Kami tahu kami tidak mungkin jalan tanpa doa dan restu dari Bapak Ibu semua. Terima kasih atas doanya semuanya. Yang kedua, saya berada di depan gedung KPK. Musuh kita bukan hanya Jokowi, tetapi musuh kita semua yang ada di kanan kirinya ini. Ini adalah dinasti Jokowi. Kita ulas satu persatu. Jokowi Dodo sudah jelas. Tadi sudah banyak sekali yang disampaikan. Apa yang bisa dilakukan untuk menggarong Republik ini? Terlalu banyak yang dilakukan. Dan kita tinggal tunggu KPK untuk berani maju. Saya juga percaya, Bapak-bapak, Ibu-ibu dari kepolisian, saya percaya di dalam hati Anda yang paling dalam, Anda setuju dengan kami. Karena Anda masih tegas, kita juga menghormati Anda. Setuju?
Mestinya tugas polisi. Mestinya tugas polisi tangkap Jokowi. Selanjutnya Bukan masyarakat. ada orang yang partainya gagah. Tangkap sih. Gagah nggak punya ijazah ini ya. Ini jelas. Polisi kok takut sama Jokowi. Saya juga bantu support. Dia kemarin beberapa waktu yang lalu pergi ke Amerika dengan menggunakan pesawat milik Kang Ye. Kang Ye itu pengusaha Singapura yang punya pesawat pribadi. Itu gratifikasi, jelas. Tidak ada yang tidak bisa membuktikan itu tidak gratifikasi. Hanya KPK belum berani melakukannya. Demikian juga Bobi. Insya Allah kita doakan ke Medan. Jangan biarkan dia mengacau-acau Republik ini. Sekarang teman-teman Aceh dilarang masuk Medan. Mobil BL nggak boleh masuk BK. Ini apa-apa merusak NKRI. Dan Bobi itu telah melakukan tindakan separatis. Artinya mereka jadi untuk Pak Prabowo jangan biarkan terjadi seperti pengambil alihan 4 pulau kemarin dari Sumatera Utara ke Aceh. Jadi sekali lagi Bapak Ibu semua, tetap tegakkan semangat kita, tetap selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jokowi dan kroni-kroninya dan dinastinya harus kita kirim untuk masuk dan diperiksa oleh KPK. Merdeka! Merdeka! Adili Jokowi! Maksulkan Gibran! Adili Jokowi! Maksulkan Gibran! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya mewakili kawan-kawan saya dari semua jurnalis yang masih waras dan masih mencari kebenaran. Saya tadi siang baru dari KPU mendapatkan undangan untuk diberikan ijazah Joko Widodo. Jadi kita berterima kasih kepada KPU, bersyukur kepada Tuhan bahwa kita sudah menerima ijazah Joko Widodo. Ternyata bukan gitu. Ternyata sama dengan yang diupload Dian Sandi Utama. Jadi kepada bapak-bapak polisi, mungkin Anda salah laporan itu ya. Yang pertama saya mau koreksi. Bu Kurnia Tri Royani menyatakan bahwa selama 10 tahun periode Jokowi KPK dilemahkan. Saya tidak sependapat, ini keliru. Yang benar adalah selama periode 10 tahun KPK diperkuat oleh Jokowi. Tapi diperkuat untuk melindungi Jokowi dan ante-antenya. Sebab kalau KPK ini lemah, sudah pasti Gibran masuk UI. Sebab kalau KPK ini lemah, sudah pasti Kaisang masuk UI. Sudah pasti pula kalau KPK ini lemah, tidak diperkuat untuk melindungi geng Solo. Kasus tambang Blok Medan yang dimiliki menantu Jokowi, yakni siapa? Bobi dan istrinya Kahiyang tidak ayu. Menurut saya tidak ayu, begitu ya. Harusnya juga masuk UI. Jadi sekali lagi saya tegaskan, selama 10 tahun KPK telah diperkuat oleh Jokowi untuk melindungi kekuasaannya dan seluruh antek-anteknya. Agar kasus-kasus nyata ini. Jenderal-jenderalnya Nyata inilah walaupun sudah yang menyebabkan Indonesia sosial tapi ini rasa nasionalisme mereka tidak dan pernah dampaknya pudar, betul. ini 200 tahun ke depan. Jangan sampai jenderal-jenderal yang masih muda ini Apa yang hilang dia lakukan hari ini? nasionalismenya. Jangan sampai jenderal-jenderal Daerah muda Banten ini gampang sudah dijadikan suatu oleh Jokowi yang ada contoh ini. jenderal-jenderal kita mereka Jangan walaupun sudah betul dan tapi kemudian jiwa nasional mereka tidak rambah muncul mana dari hatinya. memagari laut Turun bersama kita sungai. untuk Penyebabnya memperbaiki keadaan adalah bangsa ini, betul. Jokowi yang memberikan level TSN kepada proyek kedua. Maka dari itu rakyat Indonesia harus bergerak bersama-sama untuk mendesak Presiden Prabowo agar jangan takut-takut untuk mengadili manusia biadab.